Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian. Di video ini ada 5 macam saham buat tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Senin minggu depan, tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 April 2023. Langsung saja kita ulas dan kita bahas sahamnya. Pilihan kita yang pertama adalah saham dengan kode emiten WSKT PT Waskita Karya Persero Tbk. Untuk WSKT ditutup dengan harga 210, naiknya plus 6 basis poin secara persentase plus 2,94%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya sudah lama di bawah, RSI-nya sudah membentuk dua pertahanan sangat kuat. Untuk MACD-nya pertahanan bagus. Secara MACD-nya meranjak naik tetapi candlenya mengarah ke bawah. Artinya berlawanan antara MACD dan candlesticknya. Diperkirakan ini potensi naik buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh untuk WSKT ini kecenderungan arah turunnya masih sangat kuat sehingga digunakan untuk tujuan trading harian saja. Jangan disimpan untuk lama-lama. Kita perbesar teman-teman biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan mulai bagus. Kekurangan berada di SMA 35 EMA 35 dan SMA 90 EMA 90. Secara Bollinger Band dan middle band pertahanan juga lemah, tetapi ini untuk tujuan trading harian masih sangat kuat karena MACD dan candlesticknya arahnya berlawanan arah. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten WSKT ini, area koleksi membelinya yaitu berada di 210 sampai dengan harga 200. Di rentan harga antara 200 sampai dengan harga 210 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham WSKT ini. Kalau teman-teman sampai saham WSKT harganya turun di bawahnya harga 200, untuk tujuan trading harian kita bisa membatasi kerugian. Karena kalau di bawahnya 200 maka MACD dan candlesticknya akan bersamaan mengalami penurunan, sehingga kita lebih aman meninggalkan saham tersebut atau membatasi kerugian kalau harga WSKT di bawahnya harga 200. Untuk ring kode target jualan WSKT kami perkirakan dari saham TV Indonesia, dari indikator candlestick serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham WSKT ini. Kami perkirakan kode target jualan WSKT yaitu di rentan harga jarak antara ketika menyentuh di SMA 35 dan EMA 35, yaitu di 250 sampai dengan harga 265. Di rentan harga jarak antara 250 sampai dengan 265 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten WSKT buat tujuan trading harian perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua, pilihan dari Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Senin tanggal 13 sampai dengan 17 April 2023. Pilihan kita yang kedua adalah pada PT Personel Alih Daya Tbk. Untuk pada ditutup dengan harga 159, naiknya plus 37 basis poin secara persentase, naiknya sangat tinggi yaitu plus 30,33%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastik, RSI dan MACD meranjak naik, pertahanan sangat kuat dan sama dengan candlesticknya. Artinya keempat ini mengalami kenaikan semua. Diperkirakan pembeli masih lebih dominan dan masih banyak yang bertahan untuk saham dengan kode emiten pada ini. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick, candlenya melekat menempel di A-band. Diperkirakan ini pertahanan sangat kuat. Secara middle band, pertahanan sangat bagus, candlenya di atasnya middle band. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan kuat. SMA 35, EMA 35 pertahanan juga bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan sangat bagus. Saya perkecil sedikit, saya tarik garis teman-teman dari kiri ke kanan, itu resisten terlewati. Ketika resisten terlewati, kami perkirakan untuk saham pada ini masih memiliki kecenderungan arah naik lagi apabila digunakan untuk tujuan trading harian.
Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar perkiraan dari saham TPI Indonesia yaitu di harga antara 160 sampai dengan harga 140. Di rentan harga jarak antara 160 sampai dengan harga 140 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten PADA ini. Kalau teman-teman sampai saham pada harganya di bawahnya 140, tentu kita bisa meninggalkan saham tersebut atau membatasi kerugian karena diperkirakan sangat berbahaya untuk saham pada ini kalau harganya turun di bawahnya 140. Untuk ring kode target jualan pada, kami perkirakan dari saham TPI Indonesia untuk menentukan pergerakan harga saham pada ini dari candlestick dan indikator yang kita bahas ini tadi serta basis-basis data yang saya kumpulkan, kami perkirakan kode ring target jualan pada yaitu di rentan harga antara 190 sampai dengan harga 200. Di rentan harga jarak antara 190 sampai dengan harga 200 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten PADA ini. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang ketiga, pilihan dari saham TPI Indonesia buat tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Senin tanggal 13 sampai dengan 17 April 2023. Pilihan kita adalah auto PT Astra Autopart Tbk. Untuk auto ditutup pada hari ini tadi dengan harga 1.770, naiknya plus 130 basis poin secara persentase plus 7,93%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik RSI dan MACD-nya. Untuk stokastik diperkirakan masih layak dikoleksi, RSI juga layak dikoleksi, secara MACD untuk auto ini juga layak dikoleksi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah naik untuk auto belum terpatahkan sama sekali. Justru kalau auto ini mengalami penurunan beberapa hari ke depan, mungkin 2 hari 3 hari ke depan turun, justru malah bagus untuk dikoleksi. Kalau langsung naik justru kita malah senang, tetapi kalau mengalami penurunan justru kita bagus untuk dikoleksi untuk saham auto ini. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 bagus, SMA 90 EMA 90 pertahanan masih sangat kuat. Secara Bollinger Band pertahanan mulai bagus, secara middle band pertahanan bagus. Kami memperkirakan dari saham TPI Indonesia untuk saham dengan kode emiten AUTO ini kita bisa koleksi membeli bertahap dan menawar yaitu di rentan harga antara 1.760 sampai dengan 1.680. Di rentan harga yang sangat jauh 1.680 sampai dengan 1.760 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham AUTO. Kalau auto ini mengalami penurunan sementara justru malah bagus untuk dikoleksi. Kalau turun di bawah 1.680 ke bawah, kita bisa meninggalkan atau membatasi kerugian karena sangat berbahaya kalau auto untuk tujuan trading harian di bawahnya harga 1.680. Untuk ring kode target jualan auto ini kami perkirakan dari saham TPI Indonesia, ring kode target jualan auto yaitu ketika menyentuh di harga antara 1.800 sampai dengan 1.880 sampai dengan 1.900. Maaf teman-teman, saya salah mengucapkan 1.880 sampai dengan 1.900 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten AUTO perkiraan dari kami buat tujuan trading harian. Rekomendasi selanjutnya yang keempat, pilihan dari saham TPI Indonesia buat tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Senin tanggal 13 sampai dengan 17 April 2023. Pilihan kita adalah Elpin PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Untuk Elpin ditutup dengan harga 402, naiknya plus 22 basis poin secara persentase plus 5,79%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan sangat kuat, secara RSI pertahanan sangat bagus, secara MACD pertahanan juga masih sangat kuat. Dari ketiga indikator sangat mendukung, diperkirakan Elpin masih memiliki kecenderungan arah naik lagi untuk tujuan trading harian.
Mari kita tarik ke atas dan kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh sahamnya ini sudah datar lama. Mungkin ini sudah 2 Maret 2022-2023. 1 tahun saham Elpin ini sudah datar. Pergerakannya hanya diselisih sedikit di harga itu saja. Diperkirakan disinilah waktunya Elpin ini yang sudah banyak koleksi potensi akan lebih dominan lagi yang akan membeli saham Elpin ini. Perkiraan potensi naik untuk tujuan trading harian perkiraan dari kami. Kita perbesar secara candlestick pertahanan bagus SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan juga masih sangat kuat. Secara Bollinger Band candlenya sudah melekat menempel di upband. Diperkirakan dari kami ini menunjukkan pertahanan Elpin sudah mulai bagus kembali. Secara middle band candlenya sudah mulai diangkat oleh middle band, diperkirakan pertahanan semakin bagus. Saya tarik garis teman-teman dari kiri ke kanan. Itu resisten terlewati untuk Elpin. Jadi resisten sudah terlewati, dari MACD, RSI, stokastik sudah mendukung. Sudah jarak jauh ini sahamnya sudah datar lama. Diperkirakan Elpin ini waktunya akan memiliki kecenderungan arah naik lagi untuk tujuan trading harian. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar Elpin yaitu di rentan harga antara harga 396 sampai dengan harga 380. Di rentan harga jarak antara 380 sampai dengan 396 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten LPIN ini. Kalau teman-teman sampai saham LPIN ini harganya turun di bawahnya 380, tentu kita bisa meninggalkan saham Elpin ini karena sangat berbahaya kalau Elpin di bawahnya 380. Lebih aman kita meninggalkan saham tersebut. Untuk ring kode target jualan Elpin kami perkirakan dari saham TV Indonesia, dari indikator candlestick serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham Elpin. Untuk ring kode target jualan Elpin yaitu di rentan ring harga jarak antara 420 sampai dengan 425. Di rentan harga jarak antara 420 sampai dengan 425 itu adalah ring kode target jualan untuk tujuan trading harian saham dengan kode emiten LPIN ini. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi kita yang terakhir pilihan dari saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Kamis sampai dengan hari Senin tanggal 13 sampai dengan 17 April 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah MYTX PT Asia Pacific Investama Tbk. Untuk MYTX ditutup dengan harga 77, naiknya plus 5 basis poin secara persentase plus 6,94%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastik, RSI dan MACD masih layak dikoleksi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kecenderungan arah naik MYTX ini masih sangat kuat. Diperkirakan ini masih potensi memiliki kecenderungan arah naik lagi untuk tujuan trading harian. Kita perbesar teman-teman, secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan juga sudah sangat bagus, SMA 90, EMA 90 masih sangat kuat. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, tetapi secara middle band pertahanan untuk MYTX ini masih sangat bagus. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar MYTX yaitu di rentan harga antara 77 sampai dengan harga 74. Di rentan harga antara 77 sampai dengan harga 74 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk MYTX buat tujuan trading harian. Kalau teman-teman sampai MYTX ini harganya turun di bawahnya harga 74, untuk tujuan trading harian kita bisa membatasi kerugian atau meminimalisir kerugian karena diperkirakan sangat berbahaya kalau MYTX harganya di bawahnya 74 dan candlenya berwarna merah. Kita bisa meninggalkan saham tersebut. Untuk ring kode target jualan MYTX kami perkirakan dari saham TV Indonesia
Dari data-data yang kita kumpulkan ini tadi untuk menentukan pergerakan harga saham MJTX, yaitu ring kode target jualan MJTX di rentan harga antara 85 sampai dengan harga 88. Di rentan harga antara 85 sampai dengan harga 88 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten MJTX ini. Begitu saja teman-teman dari kami memberikan rekomendasi saham di video ini. Ada 5 saham tersebut yang sudah kita bahas dan kita ulas. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah karakter pergerakan saham tersebut yang saya berikan cocok apa tidak, sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Apakah prospek saham yang saya berikan sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya juga cocok dan sama, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar. Karena itu tujuannya apa? Untuk meminimalisir kerugian serta mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena hari esok itu misteri, kita tidak tahu hari esok itu dengan pasti secara 100%, sehingga kita bisa mengakalinya, mengantisipasinya, serta meminimalisirnya dengan cara-cara tersebut. Begitu saja teman-teman dari kami. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TV Indonesia.